warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Sebelum ustazah masuk ke penjelasan materi, di sini ustazah menyampaikan kata-kata yang selama ini ustazah pegang, yaitu dari Imam Syafi'i. Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Kalau orang lain bisa, maka saya juga bisa melakukannya. Jika orang lain tidak bisa, maka saya harus jadi orang pertama yang bisa. Semoga kalian semua tidak lelah dalam belajar sehingga tidak menyia-nyiakan masa depan. Materi yang akan dipelajari adalah teks drama. Dalam bab ini, kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah, menelaah karakteristik, unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Tujuan pembelajaran dalam bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas dan drama, menelaah karakteristik, unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Apa itu teks drama? Pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani. Dromai berarti berbuat, bergerak, dan bertindak melaksanakan aksi sesuai dengan naskah. Drama ialah karangan yang mengilustrasikan kehidupan serta watak manusia di dalam bertingkah laku dengan mementaskan dalam sejumlah babak. Teks drama adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung, disebut teater, atau tidak dipentaskan di atas panggung, disebut drama radio, televisi, dan film. Ciri-ciri drama. 1. Naskah drama dapat ditulis dalam bentuk puisi atau prosa. 2. Drama adalah sebuah prosa modern yang telah diproduksi untuk naskah dalam membaca dan tampil. 3. Pikiran dan ide penulis dapat disampaikan dengan melalui dialog dalam sebuah karakternya. 4. Konflik adalah adanya elemen penting dalam drama. 5. Drama terdiri dari seorang dialog yang ditulis oleh penulis dengan karakter yang terkandung. 6. Suatu skrip yang tidak berdasarkan konflik tidak dianggap dalam drama yang baik. Jenis drama. Berdasarkan masanya, drama dibagi menjadi 2. Yang pertama, drama tradisional. Drama tradisional adalah drama yang secara umum menceritakan mengenai kesaktian, kerajaan atau kehidupan istana, kejadian luar biasa, kehidupan dewi-dewi, dan lain-lain. Pada umumnya, drama tersebut dipentaskan tidak memakai naskah. 2. Drama modern. Drama modern adalah drama yang mempunyai tujuan guna memberikan pendidikan pada masyarakat yang temanya tentang kehidupan manusia secara sehari-hari. Umumnya drama ini diperankan dengan memakai naskah. Perbedaan drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional, naskah yang digunakan tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Sumbernya dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat, menggunakan alat musik dan tradisional.
Panggung biasanya di ruang terbuka. Gaya bahasa baku dan terkadang menyisipkan bahasa daerah. Sedangkan drama modern, naskah yang digunakan baku dan tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Menggunakan peralatan modern seperti dekorasi elektronik dan cahaya. Panggung biasanya di ruang tertutup. Gaya bahasa santai dan disesuaikan dengan penonton. Baiklah, ini adalah contoh naskah drama tradisional Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan Mande, ibu kandungnya seorang diri, di tanah kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Malin Kundang berhasil menikah dengan seorang putri saudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya bersama sang putri. Saat itu Malin Kundang bertemu dengan Mande. Tetapi Malin Kundang tidak mengakui ibu kandungnya. Sehingga ibu kandungnya pun berdoa untuk memberikan hukuman kepada Malin Kundang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Petir datang menggelegar. Badai besar tiba-tiba datang dan kapal Malin Kundang terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh Malin dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa sang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya, ada contoh naskah drama modern, yaitu cerita impian masa depan. Unsur drama. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok cerita atau gagasan pokok. Tema ini biasanya berisikan tentang persahabatan, cinta kepada orang tua, dan lain sebagainya. Kedua, latar. Latar adalah terjadinya peristiwa, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama tempat, contohnya ruangan, sekolah, lapangan, dan lain sebagainya. 2. Waktu, contohnya pagi hari, siang hari, malam hari, senja, 17.00, tanggal 23 Maret 2020. Dan suasana, contohnya senang, sedih, senyap, sepi, dan lain-lain. Ketiga, penokohan. Penokohan ada 4, yaitu yang pertama ada tokoh gagal. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain. 2. Tokoh idaman. Tokoh idaman berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, dan terpuji. 3. Tokoh statis. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir cerita. 4. Tokoh yang berkembang. Tokoh yang berkembang ini yaitu tokoh yang memiliki perubahan. Contoh dari setia menjadi karakter yang berkhianat. 4. Ada dialog. Dialog adalah menunjukkan gerak laju dan tajam dan terbit.
Tajam dan terbit ini, contohnya itu adalah dialog yang diucapkan di atas pentas, yaitu harus tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Biasanya berbicara dengan lantang dan jelas. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita tentang nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Contohnya, saling menyayangi sesama makhluk, tidak durhaka terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Itulah materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.